Jangan ragu-ragu bahwa difabel itu bisa asal diberi kesempatan dan difasilitasi. Semua anak memiliki kesamaan di mata Tuhan, semua anak memiliki hak dan martabat yang sama di mata Tuhan. Tidak boleh ada penduduk Indonesia yang tidak punya administrasi kependudukan. Tidak boleh, semuanya harus. Kota ini harus ramah difabel. Kita tidak hanya membangun nama kan, membentuk sebuah nama, sebuah forum, tapi apa ke depannya gitu. Kota inklusi bisa akan wujud, kita pasti bisa. Tidak boleh ada diskriminasi lagi dalam Saya yakin Bisa akan wujud, kita pasti bisa. Perubahan. Kata itu penakam mantra. Tak sekadar tujuan, tapi menjelma sebagai daya dorong membangun kehidupan yang adil bagi semua orang. Bagi difabel, tak mudah mewujudkannya. Eksklusi sosial yang dialami menjadi tembok penghalang dalam setiap keinginan mewujudkan penghidupan yang sewajarnya. Di antara keluarga difabel itu masih enggan atau masih malu untuk menyekolahkan anaknya. Aku dan teman-teman bergerak untuk memperjuangkan hak-hak kami agar kami setara. Difabel menghadapi dinding tebal ketidakpedulian para pengambil kebijakan dalam memenuhi hak-hak difabel sebagai warga negara. Meski keinginan telah bertumbuh subur, kenyataan dalam keseharian jauh kanvas dari kuasnya. Lukisan itu masih bersarang dalam kepala, tak kunjung menyata dalam kehidupan. Belum punya satu forum yang bisa menghubungkan mereka dan mensinergiskan program-program mereka untuk isu disabilitas. Kepedulian terhadap para difabel ini masih belum maksimal. Kalau di Jember selama ini jangankan yang reguler, yang ditunjuk inklusi pun itu belum benar-benar diperhatikan secara penuh oleh pemerintah setempat. Perda ini nggak bisa hanya cuma perda, ini harus ada actionnya. Gedung-gedung bertangga dan berundak-undak, dokumen kependudukan yang tak lengkap, kesehatan yang tak optimal, pendidikan yang tertinggal, pemberi layanan yang acuh tak acuh dan tak ramah. Buahnya, kemiskinan, ketersingkiran, ketertinggalan menjadi sandangan begitu nyata. Nestapa berkepanjangan. Dari kesehatan dulu bahwa capaiannya yang dulu pertama memang secara umum belum ramah, terlihat dari
pelayanannya itu kadang-kadang agak sedikit acuh. Sebagian besar dari difabel itu tidak memiliki KTP, memiliki KK dan akte. Dari SKPD itu jangankan untuk memberi layanan, mengetahui pun data kami tidak ada. Difabel menghadapi pandangan stigmatik dari masyarakatnya, bahkan tak jarang dari keluarganya sendiri. Ditolak-tolak, disembunyikan, dipasung, dan bahkan dianggap sebagai aib atau kutukan belaka. Mereka berselimut mitos dari ragam nilai budaya, ketidakberdayaan, ketergantungan, dan beban yang memberatkan. Orang tua kita menyalahkan keadaan, bahkan orang tua kita berpendapat ini adalah aib yang harus ditutupi. Menganggap kami ini orang yang tidak berguna, orang yang tidak punya masa depan, orang yang harus dikucilkan, orang yang harus dipenjarakan, bahkan dipasung. Mereka pun ketemu kami itu ya seperti masyarakat yang lainnya, agak aneh gitu. Kok ada orang seperti ini? Bahkan amit-amit jabang bayi itu pasti ada. Semua pandangan itu, semua perlakuan itu mempurukkan difabel dalam ketidakpercayaan diri, ketertutupan, atau malah sengaja ditutup-tutupi. Tidak boleh ada diskriminasi lagi dalam Saya yakin bisa akan menerima pendidikan. Kita pasti bisa. Perubahan, kata itu penaka mantra. Nah, data-data ini kita kelompokkan supaya Kota Banjarmasin dan Kabupaten Jember. Para difabel bangkit menolak keadaan, bergerak, menggagas pemikiran, meretas eksklusi sosial, mengembangkan program, lalu merancang kegiatan. Kota inklusi itu bisa dihadirkan. Setelah saya datang dari pertemuan forum warga itu ya, saya ada pertemuan PAUD di lembaga kami dan saat itu kami sosialisasi bahwa ada warga difabel, anak-anak difabel ya, yang membutuhkan bimbingan kita. Sistem pendataannya, kami akan mengadakan pendataan ke kelurahan, pertama dengan roadshow ke RT-RT, terus mendatangi rumah-rumah difabel, dan di situ kami tanyakan sesuai dengan apa yang ada di dalam petunjuk-petunjuk yang telah kami dapatkan. Programnya ini berperspektif difabel, tidak pada hanya membangun fisik. Penguatan komunitas difabel menjadi pilihan. Diri sendiri, keluarga, dan organisasi sebagai alat gerakannya. Memberikan penjelasan kepada keluarga difabel bahwa pentingnya sekolah bagi difabel. Ketika kami pertemuan di IGTKI, dikumpul dengan guru-guru Himpaudi, kita sering ngomong itu. Mari kita terima siapapun siswa kita, mari kita harus belajar. Itu bagian dari tantangan kita. SKPD, penyedia layanan dasar, tokoh masyarakat, tokoh agama diundang dan juga dikunjungi dari rumah ke rumah. Menyampaikan informasi tentang sejatinya difabel, tentang kebutuhan layanan, tentang hak-hak yang lama tak dipikirkan orang. Ada kemauan untuk memasukkan isu-isu disabilitas sebagai sebuah hak gitu dari kelompok masyarakat yang mereka juga perlu diperhatikan. Agar kesadaran ini bisa lebih cepat, maka kami membentuk forum SKPD Peduli Difabel ini. Bapeda selaku perencana pembangunan daerah berkewajiban menyusun RPJMD ya, atau dokumen perencanaan untuk jangka menengah Kota Banjarmasin ini. Manusia itu dituntut untuk bagaimana mau
berkolaborasi, membangun hubungan baik secara vertikal maupun secara horizontal. SKPD Peduli ini juga nanti akan melaksanakan pertemuan-pertemuan mainstreaming dan sebagainya kepada masyarakat, kepada sekolah, kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bahkan kami juga memang sudah memprogramkan di Dinas Pendidikan untuk bagaimana forum-forum warga itu kita aktifkan, forum-forum warga yang terkait dengan disabilitas, isu-isu disabilitas kita angkat di forum-forum warga, sehingga masyarakat juga akan ikut belajar nanti bagaimana mereka melaksanakan perda ini di lingkungan mereka, di keluarga mereka, di masyarakat mereka sebagainya. Jadi tidak hanya sasaran kita tidak hanya sekolah, tapi juga forum-forum warga yang sudah terbentuk. Kami merapatkan barisan. Sering sekali mengikuti kegiatan di Difabel itu, Pak. Berapa bulan sekali itu saya mengikuti di kantor Desa Arjasa. Terus dulu pernah di Kecamatan Arjasa. Pembahasan RPJMD, kemudian pembahasan LPP APBD itu di Dewan mereka datang, mereka ikut nguyupi gitu ya, nguyupi, terlibat sangat serius, mendengarkan, kemudian menangkap simbol-simbol itu luar biasa. Itu adalah sebuah pemandangan yang selama ini belum kita dapat, belum kita rasakan. Prinsip kayu baimba itu, gotong royong, mendayung bersama, itu menjadi basis dasar spirit baru untuk kemudian menjadikan Kota Banjarmasin kota yang juga ramah terhadap para penyandang disabilitas. Kami di Dinas Pendidikan menganggap memang ini adalah kebutuhan dasar dan ini harus kita laksanakan sebagai kewajiban yang diemban oleh Dinas Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak terkecuali anak-anak disabilitas. Jadi untuk anak yang difabel itu seharusnya itu ada guru khusus gitu, supaya KBM itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau kami ada guru khusus itu kami siap. Tidak ada gurunya pun kami ya siap. Tidak boleh ada diskriminasi lagi dalam Saya yakin bisa akan menerima pendidikan. Kita pasti bisa. Perubahan, kata itu penakar mantra. Pengambil kebijakan merespons. Dalam dokumen RPJMD kita, saat ini kita masukkan bagaimana seluruh hal yang menyangkut fasilitas infrastruktur untuk pelayanan publik itu harus ramah terhadap para difabel. Penyedia layanan dasar mengerti sudah apa yang seharusnya mereka lakukan. Tapi setelah program peduli dijalankan, mulai keramahan tuh sudah mulai ada. Itu ditandai dengan adanya sambutan yang hangat. Alhamdulillah untuk Kecamatan Jasa termasuk PAUD-nya dan juga SD-nya, semua anak yang inklusi atau difabel itu diterima. Kita sepakat, ayo kita deklarasikan bahwa kita mau menerima itu, kemudian kita umumkan ke beberapa daerah kita, di daerah kita masing-masing di tingkat lembaga, bahwa kita sudah menerima dan jangan sampai malu untuk bisa mendaftarkan anaknya yang berkebutuhan khusus di lembaga kita. Camat dan lurah menanggapinya dengan semangat. SKPD, para kepala desa welcome, bahkan sangat mendukung sekali sekarang. Kalau perlu kita akan jemput bola, misalnya ke rumahnya Mas Bowo atau ke rumahnya Mbak Farida. Kalau perlu kita jemput bola, tinggal telepon aja, Pak ini ada surat-surat, kita siap. Tapi kalau beliau memang mau terus artinya aktivitas dilakukan sendiri, kita siap untuk menyediakan sarananya. Misalkan sewu, kita siapkan kursi roda, kita siapkan meja khusus, ya kita siapkan juga ruang-ruang khusus yang memang itu adalah yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang difabel. Perubahan itu kini tak lagi hanya sebuah mantra. Ia mulai mewujud dalam keseharian. Lihat saja, di Kota Banjarmasin terbentuk forum SKPD Peduli Difabel. Sejak terbentuknya forum SKPD Peduli dengan SK Wali Kota Banjarmasin nomor 352 tahun 2016 tentang forum SKPD Peduli Disabilitas,
Kami sudah membuat beberapa langkah-langkah ya terkait dengan roadmap kota inklusif. Kita memasukkan isu difabel ini dalam RPJM itu. Nah, untuk forum ini sendiri kita akan anggarkan biaya koordinasinya. Untuk mengeksekusi perda itu kita perlu adanya perwali. SD inklusi dan honor guru pendamping khusus pun masuk dalam rancangan anggaran 2017. Pendidikan inklusif dan program disabilitas ini juga sudah masuk pada RPJMD Kota Banjarmasin. Ini jadi program prioritas. Ada 2 sekolah yang mengusulkan di tempat kita untuk membantu sekolah untuk memberikan honorarium untuk guru-guru GPK, guru-guru pembimbing khusus. Begitu membangun SD, ini juga harus memperhatikan untuk para penyandang. Di Kabupaten Jember, terbentuk Forum Masyarakat Peduli Difabel. Di desa dan di kecamatan, deklarasi lembaga PAUD inklusi dari organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Mendeklarasikan menjadi PAUD inklusi. Setelah adanya deklarasi, kemudian kami beberapa kali mengadakan pelatihan yang kami gagas sendiri, yang mendatangkan pengawas sama kepala UPT untuk belajar bagaimana menangani siswa difabel. Di Desa Arjasa sendiri sekarang sudah terbentuk Forum Peduli Difabel yang mana pengurusnya itu terdiri dari toga, Thomas, aparat desa, dan warga difabel sendiri seperti itu. Embrio yang sudah dideklarasikan, yang sudah dilakukan oleh salah satu kecamatan di Jember ini akan kita ambil sebagai sebuah percontohan yang nanti akan kita kembangkan di kecamatan-kecamatan lain. Betul-betul mendukung ke teman-teman difabel itu. Didukung sekali sama teman-teman muslimat yang ada di Arjasa ini. Orang tua mulai mengerti. Anak difabel bukan lagi beban dan tak lagi dianggap sebagai aib keluarga. Dari masyarakat ya, sudah tidak ada rasa ragu dan malu untuk memasukkan anaknya pada lembaga PAUD. Mereka ini berhak untuk menerima pendidikan. Pendidikan itu berhak bagi setiap warga negara, sedangkan anak yang berkebutuhan khusus itu adalah warga negara juga. Layanan yang ramah mulai dikembangkan, gedung yang aksesibel mulai dibincangkan. Pembangunan Kota Banjarmasin, karena kita sudah sepakat Banjarmasin menjadi kota sungai, pintu gerbang ekonomi Kalimantan 2025 juga harus ramah terhadap para difabel. Kemudahan bagi teman-teman disabilitas ini tidak bisa diselesaikan atau dikerjakan oleh satu SKPD saja. Data kependudukan mulai ditata ulang, dokumen kependudukan menjadi agenda utama dalam pembangunan. Dinas Pendidikan dan Pencatatan harus menjadi kantor yang ramah terhadap teman-teman disabilitas. Dari Adminduk tersedia sebenarnya layanan keliling, bisa dipanggil misalnya bagi difabel yang belum mempunyai administrasi kependudukan, baik akte dan seterusnya, itu bisa mengurus secara kolektif. Dipercepat pembangunannya untuk merelokasi puskesmas yang baru untuk mendapatkan PBIJKN. Ya, pelayanan dasar baik itu dari sisi kesehatan, ya, kemudian layanan tentang pendidikan, layanan tentang administrasi kependudukan. Bersama-sama kita melakukan sebuah verifikasi dan validasi data. Tidak boleh ada diskriminasi lagi dalam Saya yakin mereka ini bisa menerima pendidikan. Kita pasti bisa. Difabel bergerak, mengubah keadaan ke arah yang lebih adil. Kepercayaan diri yang terus berapi-api. Melalui keterbukaan informasi publik ini, partisipasi masyarakat umumnya dan tentu saja komunitas difabel itu sedemikian luar biasa. Mulai dari proses musrenbang des
kemudian pada forum yang lebih tinggi di tingkat kecamatan, mereka sudah ikut di dalam proses itu, memberikan usulan-usulan, masukan-masukan, dan itu tentu saja sangat menggembirakan. Kepercayaan diri mereka untuk terlibat dalam pembangunan di Kabupaten Jember adalah merupakan sebuah keniscayaan. Teman-teman dari warga difabel itu sangat bersemangat ya, bersemangat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Terbentuknya beberapa komunitas yang peduli terhadap disabilitas atau difabel. Pemerintah bergerak menyediakan layanan, memenuhi kewajiban. Tak ada diskriminasi. Masyarakat bertindak dengan semestinya. Tak ada lagi stigma dan penyingkiran. Untuk memfasilitasi pengurusan surat-surat kecamatan ya bagi masyarakat yang membutuhkan, saya yakin bisa. Saya yakin itu bisa. Tidak boleh ada diskriminasi lagi dalam tanda kutip terhadap siapapun juga. Untuk akses kesehatan, kita juga sudah menginventarisir dan menginput mereka ke dalam database kita untuk mendapatkan kartu Indonesia Sehat, kartu keluarga sejahtera untuk para difabel. Sebagai sebuah kota besar, Banjarmasin kan kota besar, multi komponen, ya, plural, ya, semua suku ada, semua ras ada, kemudian semua komponen masyarakat ada. Kewajiban kita pengambil kebijakan untuk memberikan hak itu kepada mereka. Memberikan perlakuan yang sama. Pelibatan masyarakat, partisipasi masyarakat, itulah yang menjadi modal kesuksesan pembangunan di kota ini. Termasuk soal disabilitas ini.